Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi ini di Kota Gresik kita bisa belajar bareng dan insyaallah nanti akan kita pelajari tentang catatan berkaitan iman kepada para nabi. Dan kajian subuh semoga semakin menambah keberkahan bagi kegiatan Bapak Ibu dalam belajar. Sebab Nabi SAW menyebutkan dua keutamaan. Yang pertama, doa beliau agar diberkahi setiap aktivitas yang dilakukan oleh umatnya di waktu pagi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Sakhr Al-Ghamidi, Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di kegiatan waktu paginya. Dan yang kedua disebutkan dalam hadis riwayat Al-Mundhiri dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan limahu kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu." Barang siapa yang berangkat di waktu pagi menuju masjid dan dia tidak punya niat kecuali dalam rangka untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, artinya adalah belajar agama, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji, taman hajatuhu, yang sempurna hajinya. Dan seperti ini tidak bisa didapatkan oleh mereka yang belajar di selain waktu pagi. Karena ketika waktu pagi kondisi indera kita dalam keadaan maksimal, Anda baru saja bangun tidur sehingga insya Allah ketika belajar tidak ngantuk. Maka kalaupun ngantuk berarti tidurnya kebanyakan, ya? Atau kurang tidur. Baik, kita akan masuk pada materi tentang catatan iman kepada para nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendapatkan pelajaran dalam hadis Jibril bahwa rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ada 6. 6 rukun iman itu merupakan bagian dari asas, bagian dari yang paling utama. Sementara turunannya ada banyak. Sehingga ada iman, ada konsekuensi iman atau turunan dari rukun iman tersebut. Sebab yang kita imani itu banyak, Pak. Sementara di rukun iman ini hanya menyebutkan 6 seperti yang kita kenal. Ada beberapa rincian yang tidak disebutkan di 6 rukun iman. Misalnya, Anda yakin enggak kalau nanti setelah mati akan dibangkitkan? Yakin? Itu bagian dari iman kepada apa? Kepada hari akhir. Anda yakin bahwa setelah kematian akan ada hisab? Yakin. Itu bagian dari iman kepada hari akhir. Yakin enggak nanti di akhir zaman akan ada Dajjal yang muncul? Sehingga iman kepada hari akhir di situ ada berbagai macam turunannya. Seperti iman kepada akan munculnya Dajjal. Kita mengimani akan turunnya Nabi Isa dan aneka kejadian-kejadian yang merupakan tanda akhir zaman. Demikian pula ketika kita beriman kepada Nabi, ada apa di bagian itu, apa saja turunannya, itu merupakan konsekuensi dari beriman kepada para Nabi. Baik, waktu kita mungkin tidak panjang, sehingga di sini saya sebutkan 10 catatan, sebenarnya masih banyak catatan yang lain, tapi insya Allah 10 ini bagian yang utama yang perlu kita yakini ketika kita mengimani status keberadaan para Nabi.
Catatan yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa para nabi merupakan perantara antara Allah dengan manusia dalam masalah syariat. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia, karena ketika Allah menjelaskan kepada hambanya, tidak mungkin Allah berbicara dengan semua hamba. Tidak mungkin Allah memberikan wahyu kepada semua hambanya. Sehingga Allah pilih salah satu di antara mereka untuk menjadi hamba terbaik sebagai utusannya, yang orang ini mendapatkan wahyu dan dia bertugas untuk menyampaikan kepada manusia yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya biiznihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Tidak mungkin bagi seseorang manusia pun bahwa Allah berkata dengan dia kecuali melalui perantara wahyu. Allah tidak mungkin berbicara langsung dengan hambanya kecuali dalam bentuk wahyu. Sehingga apa yang diterima oleh para nabi statusnya adalah wahyu. Baik, berdasarkan hal ini jamaah yang dimuliakan Allah, apabila ada orang yang mengklaim bahwa dirinya bisa langsung berkomunikasi dengan Allah, kita bisa pastikan apa? Dusta. Sehingga klaim itu adalah klaim yang menyimpang, karena tidak mungkin seseorang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Kalau selain nabi yang dia tidak mendapatkan wahyu, tidak mungkin bisa mendapatkan keistimewaan itu. Baik, ada sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan, annahu la budda min wasitatin tuballighuna amrallah. Pernyataan harus ada perantara yang menyampaikan kepada kita ketetapan-ketetapan Allah. Fahadha haqqun, kalimat ini benar. Fa innal khalqa la ya'lamuna ma yuhibbuhullah wa yardah. Karena makhluk tidak bisa mengetahui apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah kecuali melalui penjelasan dari Allah. Jadi begini, kita diciptakan dan kita diperintahkan untuk ibadah. Bagaimana cara kita beribadah? Makhluk tidak mungkin bisa memahami kecuali dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah jelaskan kepada masing-masing. Maka Allah tunjuk salah satu di antara mereka sebagai perantara yang tugasnya adalah menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya Anda simak ini. Bahwa status perantara antara Allah dengan makhluk itu ada dua. Ada perantara yang bentuknya perantara risalah atau perantara syariat. Inilah yang tadi kita maksud, mereka adalah para nabi. Yang kedua, ada perantara yang bentuknya perantara dalam doa dan permohonan. Sehingga ada orang yang meyakini kalau kamu mau berdoa kepada Allah, kalau kamu mau memohon sesuatu kepada Allah, maka harus lewat perantara. Bagian ini ditiadakan dalam Al-Quran. Artinya gimana? Allah nggak butuh itu dan nggak boleh praktek seperti ini. Sehingga kalau kau mau berdoa, berdoa langsung, minta kepada Allah, jangan melalui perantara. Karena kebiasaan buruk orang musyrikin, mereka berdoa kepada Allah tapi melalui perantara. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Az-Zumar. Anda bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan,
bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Allah mengatakan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah, mereka ketika ditanya, kenapa kamu ketika berdoa harus melalui perantara? Jawab mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menjadikan para berhala ini sebagai Tuhan, tujuannya selain agar mereka semakin mendekatkan kami kepada Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan bentuk perantara dalam bentuk doa atau permohonan. Dia ketika berdoa kepada Allah itu melalui sosok yang lain, arwah yang diyakini akan mengantarkan doanya kepada Allah. Perantara seperti ini ditiadakan dalam Al-Quran dan bahkan disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran kebiasaan orang musyrikin dalam berdoa kepada Allah. Maka kalau ada orang yang berdoa tapi melalui perantara, berarti dia meniru perbuatan orang musyrik ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita lanjutkan. Kalau perantara dalam bentuk menyampaikan risalah dan syariat ini benar. Karena tadi penjelasannya, tidak mungkin Allah menyampaikan wahyu kepada semua hambanya. Maka yang mungkin adalah Allah tunjuk salah satu di antara mereka untuk kemudian menyampaikan wahyu dan risalah kepada para hamba. Selanjutnya, catatan yang kedua. Manusia sangat membutuhkan keberadaan Nabi. Karena mereka butuh penjelasan bagaimana cara mendapatkan ridha Allah. Karena itu kehadiran para Nabi adalah nikmat besar bagi para hamba. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Ali Imran. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka. Sehingga Bapak Ibu, kehadiran Nabi itu nikmat atau bukan? Nikmat paling besar bagi para hamba. Sehingga dengan keberadaan Nabi itu manusia jadi tahu bagaimana jalan selamat untuk kehidupan berikutnya. Allah sebut kehadiran para Nabi itu sebagai minan, sebagai nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai minnatullah. Namun yang sangat disayangkan jamaah, ada orang yang menolak nikmat itu. Sehingga ketika nikmat itu datang, justru malah diingkari, ditolak, bahkan diusir. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, sikap orang musyrikin yang mereka menolak nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan sebagai manusia yang mengganti nikmat dengan kekufuran. Anda bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallah. Tahukah kalian tentang keberadaan orang-orang yang mengganti nikmat Allah kufran dengan kekufuran? Maksudnya pripun niki, Pak? Ketika Allah datangkan seorang nabi di tengah mereka, tapi nabi itu ditolak. Bahkan diusir, diperangi, ditekan, diusir, sehingga mereka menolak keberadaan nikmat itu. Dan ketika nikmat itu ditolak, Allah pindahkan ke tempat yang lain. Ketika nikmat itu ditolak, Allah pindahkan ke tempat yang lain. Tempat yang sebelumnya tidak punya nama dalam sejarah, menjadi tempat istimewa ketika didatangi sang Nabi. Kota apa itu? Sebelumnya bernama Yathrib. Kota Yathrib yang tidak punya kenangan sejarah. Sebagaimana kota-kota yang lain.
Tapi ketika Nabi SAW datang di sana, lalu beliau jadikan itu sebagai poros dakwahnya, kota ini menjadi kota ternama dan menjadi salah satu kota suci dari 3 kota suci di dunia. Baitul Maqdis, Madinah, dan Mekah. Maka demikianlah ketika nikmat itu ditolak, Allah Subhanahu wa taala menaruh di tempat yang lain. Sehingga begini, Pak. Hidayah itu tidak mungkin bisa ditolak. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "May yahdillah fala mudhillalah." Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Mungkin saja yang namanya kehadiran ilmu ditolak. Misalnya ada seorang dai atau seorang kiai atau siapapun dia datang ke sebuah daerah kemudian ditolak, enggak boleh. Baik. Ketika enggak boleh berdakwah di situ, Allah pindahkan ke tempat yang lain. Kemudian disiarkan secara online. Akhirnya orang yang berada di tempat yang sebelumnya ditolak turut mendengarkan. Lalu dia dapat hidayah. Ada yang kepo, kenapa sih kok ditolak? Saya ingin dengerin. Beliau menyampaikan apa? Malah kepo, dengerin akhirnya. Saat dengerin, nyaman, enak untuk didengerin. Enggak ada mencela orang, tidak ada menyudutkan orang lain, memberikan nasihat kepada masyarakat dengan cara yang lemah lembut, kalimatnya tertata dengan rapi, bisa diterima secara sistematis. Walhamdulillah. Akhirnya banyak orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga mungkin saja sosok manusianya ditolak, tapi hidayah tidak bisa ditolak. Karena siapa yang Allah kasih hidayah, tidak akan mungkin ada yang bisa menyesatkan. Sosok jasad Nabi SAW ditolak oleh penduduk Mekah, sekian tahun berikutnya, masyarakat Mekah jadi orang-orang yang beriman. Sosok Nabi SAW ditolak di Taif, sekian tahun berikutnya, masyarakat Taif menjadi orang yang beriman. Mungkin saja jasadnya ditolak, tapi hidayah tidak bisa ditolak. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil di sini, bahwa nikmat itu terkadang ditolak oleh hamba. Terutama adalah nikmat hidayah yang tidak disadari oleh masyarakat. Padahal ini adalah nikmat yang sangat istimewa. Allah menyebut Nabi SAW sebagai nikmat besar, tapi di saat yang sama ada sebagian manusia yang tidak mau menerimanya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah pernah mengatakan, hajatun nasi ila syariah daruriyatun. Kebutuhan manusia terhadap syariat adalah kebutuhan yang sangat vital. Fauqa hajatihim ila kulli syai', di atas semua kebutuhan yang lain. Karena syariat prinsipnya adalah memperkenalkan hamba apa saja yang diridhai oleh Allah dan apa saja yang dimurkai oleh Allah. Maka seorang hamba bisa tahu gerakan mana yang berpahala, gerakan mana yang menghasilkan dosa melalui penjelasan syariat. Disinilah kita bisa melihat bagaimana nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Karena itu jamaah, ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau, yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau menjelaskan posisi ulama di tengah masyarakat. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, niscaya manusia itu seperti binatang ternak. Kenapa, Pak? Mereka enggak ngerti mana yang halal, mana yang haram, mana riba, mana yang bukan riba. Sapi itu bisa bedain enggak, Pak? Ini rumput riba dan rumput halal. Ada enggak rumput riba, Pak? Dia enggak bisa membedakan mana halal, mana haram. Manusia kalau tidak diberi pendidikan dan pengajaran, maka mungkin suasana seperti itu. Karena itu, keberadaan syariat ini 100% adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, catatan yang ketiga. Kenabian itu murni hibah dari Allah. Dalam arti begini, seorang hamba dijadikan Allah sebagai nabi
bukan melalui perjuangannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjuk si A, tunjuk si B sebagai nabi murni karena Allah yang ngasih. Bukan karena perjuangannya, bukan karena ketaatannya, bukan karena ketakwaannya. Karena kenabian itu hibah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga begini, Pak. Makhluk itu bentuknya banyak. Anda bisa lihat ya. Makhluk. Ada yang bentuknya manusia. Ada yang bentuknya tempat. Ada yang bentuknya waktu. Baik. Kemudian di antara makhluk-makhluk Allah itu ada yang dipilih oleh Allah. Manusia pilihan Allah siapa? Para nabi. Tempat pilihan Allah, tempat suci. Contohnya kota suci Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Ini adalah tempat pilihan Allah Ta'ala. Ada waktu pilihan Allah, contohnya Lailatul Qadar. Contoh yang lain, hari Jumat. Ini waktu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Di sana ada manusia pilihan, ada tempat pilihan, ada waktu pilihan. Boleh enggak orang itu protes, Pak? Kenapa sih Nabi kok dari Arab? Urusanmu apa? Kalau Nabi dari Arab, so what? Terus urusanmu apa? Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memilih di antara hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka nalahumul khiyarah, manusia tidak punya pilihan. Ketika Allah sudah milih kan terserah Dia, karena Dia yang menciptakan. Maka ada tempat yang mulia, ada waktu yang mulia sesuai dengan apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan orang yang diberi kenabian. Ada salah satu peristiwa sejarah yang menarik. Bani Israel, mereka sudah mendapatkan Taurat dan sudah mendapatkan Injil melalui dua nabi, Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka membaca isinya. Dan di sana ada keterangan tentang keberadaan nabi yang terakhir. Sehingga Taurat dan Injil menegaskan nanti akan ada nabi yang terakhir. Baik. Dalam posisi ketika waktu kehadiran nabi yang terakhir itu sudah mendekati masanya, banyak di antara pendeta Yahudi dan Nasrani yang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya dengan harapan agar mereka ditunjuk jadi nabi. Sehingga sampai ada yang tidak pernah keluar dari kuilnya. Ada yang sampai kurus kering, isinya hanya puasa dan ibadah. Ada yang tidak nikah, jarang makan, jarang minum, karena fokus untuk melakukan ketaatan. Termasuk diantaranya kan pendeta Buhaira, yang ketika melihat Rasulullah SAW di usia masih anak-anak, sampai dia turun dari kuilnya. Dan dikatakan dia belum pernah keluar dari tempat ibadahnya, kecuali ketika melihat Muhammad kecil. Yang waktu itu dibawa oleh Abu Talib. Dan kemudian Abu Talib diminta, bawa pulang Muhammad, jangan dia bawa ke Syam. Nanti kalau ketahuan orang Yahudi, dia bisa dibunuh. Karena ternyata tanda kenabian terakhir itu bukan dari golongan Bani Israel. Demikian pula para pendeta-pendeta yang lain. Mereka berlomba dengan harapan ketika melakukan ketaatan sampai pada posisi puncak menurut mereka, nanti akan ditunjuk jadi nabi. Padahal tidak mungkin. Kalau Allah tidak pilih, walaupun dia sangat taat, dia bisa menjadi seorang nabi. Karena nabi itu apa, Pak? Murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari hasil perjuangan. Bisa dipahami ya? Baik. Saat Nabi Muhammad SAW diutus, sebagian orang musyrik mempertanyakan, mengapa yang jadi nabi kok Muhammad? Padahal Muhammad itu tidak punya status sosial. Anda bisa lihat ya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau
di usia remaja itu hidup di keluarga yang kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Miskin. Abu Thalib itu anaknya banyak dan beliau bukan orang yang berkecukupan. Keluarga beliau keluarga miskin. Makanya Rasulullah SAW pernah menjadi pengembala kambing, bekerja untuk mendapatkan upah. Karena beliau tinggal di keluarga yang miskin. Maka status beliau anak yatim. Bapaknya sudah meninggal sebelum beliau lahir. Dan Masya Allah sampai sebagian ulama itu mengatakan begini. Allah takdirkan Nabi terakhir ini tidak punya keluarga lelaki. Gak punya saudara lelaki-laki. Tidak punya anak laki-laki. Bapaknya wafat pasca istrinya hamil. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Seolah-olah Allah ciptakan Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW, hanya untuk meletakkan nasmatu Muhammad. Hanya untuk meletakkan bibitnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu dia wafat. Gak punya saudara. Dan Aminah pasca Nabi Muhammad SAW di usia 6 tahun meninggal dunia. Tidak nikah lagi. Sehingga punya saudara seibu. Padahal umumnya orang Arab nikah lagi. Kalau sudah menjanda, tidak berselang lama nikah lagi, kemudian nanti punya anak lagi. Tapi Aminah tidak nikah lagi. Sampai kemudian dia meninggal dunia dan Nabi Muhammad SAW tidak punya saudara. Baik saudara kandung sebapak maupun seibu. Dan beliau tidak punya anak laki-laki yang bertahan hidup. Semuanya meninggal dunia sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam atau sebelum mereka dewasa. Baik. Maka orang-orang mempertanyakan, kenapa yang jadi nabi kok Muhammad? Sampai mereka mengusulkan, mengapa yang jadi nabi bukan Al-Walid bin Mughirah? Al-Walid bin Mughirah ini tokoh besar di kalangan musyrikin Quraisy yang berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu baninya siapa? Bani siapa? Bani Makhzum itu baninya Abu Jahal. Satu terah dengan Abu Jahal. Jadi di bawah orang Quraisy kan ada banyak bani ya. Ada Bani Makhzum, ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah, ada Bani Adi, ada Bani Taim. Abu Bakar Bani apa? Dari Bani Taim. Kalau Umar dari Bani Adi, Umar bin Khattab Al-Adawi. Utsman dari Bani Umayyah. Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim. Abu Jahal Bani Makhzum. Ada salah satu istri Nabi SAW yang berasal dari Bani Makhzum. Siapa beliau? Ummu Salamah. Ummu Salamah itu berasal dari Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum ini punya permusuhan yang paling kuat kepada Nabi SAW. Karena antara Bani Hashim dan Bani Makhzum, sebelum Rasulullah SAW diutus itu saingan. Selalu bersaing. Nah pada saat di tengah Bani Hashim ada seorang Nabi, sampai Abu Jahal mengatakan, kalau di tengah mereka ada Nabi, kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Makanya permusuhan dari kalangan Bani Makhzum itu paling kuat di kalangan bani-bani yang lain. Abu Jahal dari Bani Makhzum, Al-Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum. Siapa Al-Walid bin Mughirah ini Pak? Dia adalah tokoh sentral orang musyrikin yang paling senior, di atasnya Abu Jahal, yang dianggap komentar dan fatwanya itu diakui oleh seluruh penduduk Mekah. Paling pintar syair, orangnya sangat kaya, punya banyak anak laki-laki. Dia inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Muddathir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda. Kemudian wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan makhluk yang aku ciptakan sendirian. Wa ja'altu lahu malan mamduda, dan aku jadikan untuknya harta yang melimpah. Hartanya Al-Walid bin Mughirah, tanahnya itu membentang dari Makkah sampai Taif. Wa banina syuhuda,
Dan dia punya banyak anak laki-laki yang syuhudan, yang selalu mendampinginya. Kemanapun Al-Walid bin Mughirah itu safar, selalu ada anak laki-laki yang menemani. Orang kalau sudah sepuh, yang sudah tua ya, dia punya anak laki-laki yang menemani, bangga enggak Pak? Bangga. Ada yang membantu, ada kebanggaannya, inilah anak laki-laki saya. Dan dia bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid. Yang dia berpikir bagaimana caranya untuk menyudutkan Al-Quran. Dia berpikir bagaimana caranya agar Quran itu ditolak oleh masyarakat. Karena Abu Jahal menyampaikan kepada Al-Walid, coba buat satu pernyataan yang cocok untuk Al-Quran agar masyarakat menjauhi Quran. Karena mereka semuanya sudah banyak terpengaruh dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana ancaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Al-Walid bin Mughirah. Allah Ta'ala berfirman tentang upaya yang dilakukan oleh Al-Walid bin Mughirah. Anda bisa lihat di surat Al-Muddathir. Allah katakan seperti ini. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar. Terkutuk Al-Walid bin Mughirah. Kenapa dia mau mengupayakan untuk menyudutkan Al-Quran? Kemudian terkutuk Walid Al-Mughirah, kenapa dia mau menyudutkan Al-Quran? Thumma nadhar, kemudian dia berpikir. Ini ayat terpendek dalam Al-Quran. Anda lihat surat Al-Muddathir ayat 21. Ayat terpendek dalam Al-Quran surat apa? Al-Muddathir ayat 21. Coba di share screen. Allah berfirman, Summa nadhar. Dia berpikir bagaimana caranya untuk menyudutkan Al-Quran. Dan Allah katakan, Qutila kaifa qaddar. Dia terkutuk bagaimana dia berpikir untuk menyudutkan Al-Quran. Summa nadhar, kemudian dia berpikir dan dia berpikir terus. Kalimat apa yang cocok untuk menyudutkan Al-Quran? Sampai pada kalimat terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Al-Quran itu sihir yang bisa memberi pengaruh. In hadza illa qaulul bashar, tidak lain Quran itu adalah ucapan manusia. Firman Allah dikatakan sebagai ucapan manusia, Allah enggak ridha, langsung Allah kasih balasan. Sauslihi sakor. Akan aku masukkan dia ke dalam neraka sakor. Ini ancaman yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Al-Walid bin Mughirah. Nah, si Walid bin Mughirah ini pernah diusulkan oleh orang musyrik, kenapa bukan dia yang jadi nabi? Kalau dia yang jadi nabi, kami mau ikut. Tapi kalau Muhammad bin Abdullah yang jadi nabi, wah, kami enggak mau ikut. Dia enggak punya status sosial. Orang kedua yang diusulkan jadi nabi itu Urwah bin Mas'ud. Ini pemimpin Taif yang dulu pernah menolak Nabi SAW. Dia punya status sosial yang tinggi. Allah sebutkan ini di surat Az-Zukhruf. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Mekah dan Taif. Dan yang dimaksud adalah siapa? Al-Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud. Coba bayangin Pak, betapa manusia ini adalah orang yang sangat sembrono, berani mengusulkan Nabi. Kenapa yang jadi Nabi bukan si A? Kenapa yang jadi Nabi bukan si B? Urusanmu apa? Maka Allah katakan, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi rahmat Allah? Sehingga sampai mereka mau mengatur Allah tentang masalah siapa yang harus jadi Nabi. Padahal yang berhak jadi Nabi adalah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan manusia. Dan sampai sekarang masih ada orang yang berkomentar seperti itu. Kenapa nabinya orang Arab? Andaikan nabinya orang Jawa kan pakai belangkon, Pak. Jadinya kita ke Arab-Araban. Daripada ke Eropa-Eropaan. Kamu mau niru budaya siapa itu kan tidak pernah lepas dari yang namanya budaya.
Masalah pakaian dan bahasa itu budaya. Tapi yang namanya wahyu pasti harus disampaikan kepada salah satu dari manusia yang ada. Manusia itu berbahasa apa? Terserah Allah yang milih. Manusia tidak punya hak milih dalam hal ini. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang paling tahu di mana dia harus menempatkan tugas risalah. Sehingga hamba tidak punya hak pilihan dalam masalah ini. Baik, intinya apa tadi? Kenabian dan kerasulan itu adalah hibah dari Allah, sehingga bagian mana yang ditunjuk oleh Allah kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya hak untuk mengatur dalam hal ini. Maka kalau ada orang yang masih mempertanyakan kenapa Quran itu pakai bahasa Arab, kenapa Nabi itu dari Arab, apa urusanmu? Itu semuanya adalah kembali kepada kehendak Allah. Selanjutnya, jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai jumlah Nabi dan Rasul. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathumi'atin wa bid'ata asyara jamman ghafiran." Sekitar 300 belasan orang. Itu jumlah Rasul. Ada 300 belasan orang. 31N. Saya tulis N ya. Angka belakangnya ini tidak disebutkan. Dalam riwayat yang lain ditegaskan 315. Ini jumlah Rasul. Jumlah Rasul ada 315 orang. Kemudian dalam riwayat Abu Umamah, Abu Dzar bertanya, kalau jumlah Nabi berapa? Kata Nabi Muhammad SAW, jumlah Nabi 124.000 orang. Masya Allah. Banyak sekali Pak ya. Dan Anda bisa bayangkan perjalanan manusia dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad SAW menempuh waktu berapa ribu tahun. Kita nggak tahu. Dan di rentang itu ada ratusan ribu Nabi. 315 Rasul. Riwayat ini sahih, maka kita imani dengan jumlah ini. Walaupun detailnya seperti apa, wallahu a'lam. Yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran hanya ada 25 Rasul. Yang diceritakan dalam Al-Quran. Ada 25 Rasul. 25 Rasul ini diungkapkan dalam sebuah syair. Fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatan mim ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wahum Idrisu, Hudun, Syu'aibu, Salihun wa kadza Dzulkifli Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Dalam ayat tilka hujjatuna ada 18 rasul. Nah, tilka hujjatuna itu firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Allah sebutkan secara berderet para rasul yang Allah utus dalam 4 ayat ini. Mulai dari ayat 83 surat Al-An'am sampai 86. Ada 18 rasul. Sementara 7 disebutkan di ayat-ayat yang lain. Totalnya ada berapa? 25. Baik. Dan ada beberapa tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran tapi diperselisihkan oleh para ulama apakah itu nabi atau tidak. Yang pertama ada yang bernama Tubba. Tubba. Allah mengatakan dalam Al-Quran Qaumu Tubba, kaumnya Tubba. Kita coba lihat nama Tubba dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf dan di surat Ad-Dukhan. Di surat Ad-Dukhan Allah berfirman, "Ahum khairun am qaumu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum." Apakah mereka lebih baik ataukah kaum Tubba yang lebih baik? Dan orang-orang sebelum mereka yang telah kami binasakan. Rasulullah SAW pernah ditanya, Tubba itu siapa? Kata Nabi SAW, la adri, atubba'un nabiyun amla. Aku enggak tahu, Tubba itu nabi ataukah bukan.
Sehingga sepanjang beliau tidak mendapatkan wahyu, beliau tidak tahu status seorang hamba. Nama ini ada dalam Al-Quran, di 2 ayat disebutkan, di surat Ad-Dukhan, dan yang kedua di surat Qaf. Dan Nabi SAW tidak ada keterangan apakah Tubba itu seorang Nabi atau bukan. Baik. Kemudian Dzulqarnain. Para ulama juga beda pendapat. Apakah Dzulqarnain itu Nabi yang raja, ataukah dia bukan Nabi dan hanya seorang raja. Demikian pula Luqman Al-Hakim. Sebagian riwayat menyebutkan Luqman Al-Hakim adalah Nabi. Ini pendapatnya Ikrimah. Sementara jumhur ulama mengatakan Luqman bukan Nabi. Dan masih ada beberapa tokoh yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran dan diperselisihkan oleh para ulama itu Nabi atau bukan. Seperti Khidir. Apakah Khidir itu Nabi atau bukan? Ulama beda pendapat. Tayyib. Oleh karena itu, yang lebih penting bagi kita adalah apa yang ditegaskan sebagai Nabi, kita imani sebagai Nabi. Tapi kalau tidak ada keterangan, kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena begini Pak, tidak semua Nabi diceritakan oleh Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan kami telah mengutus para rasul yang sungguh kami telah kisahkan kepadamu sebelumnya, dan rasul yang tidak pernah kami kisahkan. Sehingga kalau ada rasul yang namanya tidak ada dalam Al-Quran padahal jumlahnya banyak, Allah sudah tegaskan ada yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan. Maka yang tidak diceritakan kita tidak boleh nebak-nebak. Sebab dalam masalah gaib harus ada keterangan dari syariat, keterangan dari wahyu. Nah, sering kita dengar masyarakat itu mengklaim bisa jadi Aristoteles, Plato, dan nama-nama filosof Yunani. Ada Aristoteles, Plato, Descartes, dan aneka nama yang mungkin kita kenal itu dianggap sebagai nabi. Keterangannya mana? Karena nabi itu tidak boleh berdasarkan keterangan sejarah, tapi harus pernyataan dari wahyu. Kita punya keterangan dari wahyu, baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih, barulah kita bisa sebut ini nabi. Jangankan nama ini, yang sudah tegas disebutkan dalam Al-Quran, nama Tubba yang tadi kita baca, Rasulullah SAW pernah menegaskan, aku enggak tahu Tubba itu nabi atau bukan. Tayyib. Selanjutnya, yang keenam, bahwa para nabi itu manusia. Kita semua juga tahu Pak, betul. Cuman begini ya, ternyata ada yang menolak keberadaan nabi itu sebagai manusia biasa. Siapa di antaranya? Orang musyrikin. Orang musyrikin, mereka itu tidak mau menerima kalau nabinya manusia. Harusnya nabi itu malaikat. Hingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa mereka menolak kenabian itu dari manusia. Allah berfirman, "Wa ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira." Kenapa rasul ini yang diutus oleh Allah kok dari kalangan manusia? Dia makan makanan dan dia jalan-jalan di pasar. Kenapa yang diutus bukan malaikat? Yang malaikat itu tidak makan, malaikat tidak belanja online, tidak buka marketplace. Kenapa yang diutus bukan malaikat? Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, kalau kemudian yang diutus itu malaikat, terus nanti penjelasannya bagaimana? Sehingga di sini Anda bisa lihat ya, di surat Al-Isra ayat 94-95. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyaran rasula. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepada mereka, kecuali perkataan mereka, apakah Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul?
Kenapa yang diutus oleh Allah sebagai Rasul kok manusia? Qul, jawablah wahai Muhammad. Lau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin. Kalau seandainya ada malaikat yang berjalan sebagai penghuni bumi, lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula, niscaya kami akan turunkan dari langit kepada mereka malaikat sebagai rasul. Ada enggak malaikat yang beraktivitas sebagaimana kalian wahai manusia? Enggak ada. Malaikat enggak butuh makan, malaikat tidak kawin, malaikat tidak tidur, malaikat tidak belanja. Lalu bagaimana mungkin kalian bisa meniru kegiatan malaikat kalau nabinya dari malaikat? Andai kan ada malaikat yang beraktivitas seperti kalian wahai manusia, Allah akan mengutus malaikat sebagai rasul. Dan tidak ada malaikat yang seperti itu. Dipahami ya? Baik. Terus kaitannya dengan kita gimana Pak? Kaitannya dengan kita ini. Nabi itu ada yang diyakini seperti malaikat. Sehingga ada yang punya anggapan Nabi Muhammad SAW itu jasadnya cahaya. Fisiknya Nabi Muhammad SAW itu cahaya. Anda pernah dengar keyakinan kayak gitu? Keyakinan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu nur. Anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah nur di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Sampai pada keyakinan jasadnya Nabi Muhammad SAW itu cahaya. Hingga di antara mereka ada yang menyebut Nabi Muhammad SAW itu enggak punya bayangan. Karena cahaya kalau melawan cahaya jadinya bayangannya hilang. Ada cahaya, kena cahaya. Ada bayangan enggak? Enggak ada. Bayangannya hilang. Mereka punya keyakinan Nabi Muhammad SAW ketika kena cahaya matahari, kena sinar matahari, enggak ada bayangannya Pak. Dan ini pendapat yang salah. Karena Rasulullah SAW itu manusia bukan malaikat. Sehingga beliau cahaya atau bukan? Bukan. Beliau fisik. Sebagaimana fisik kita. Kalau beliau cahaya, Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan. Faqattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Pernah satu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingku. Aisyah ngelilir, di malam hari beliau ngelilir, goleki bojone, gerayang-gerayang. Kok ora ono? Tangannya gegerayangan, goleki napa? Suaminya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah berhasil menyentuhkan tangannya di kaki Rasulullah SAW, rasan baina akibaihi hina sajada. Ketika Rasulullah SAW merapatkan kaki beliau saat Rasulullah SAW sujud. Tangan Aisyah menyentuh kakinya Nabi SAW. Andaikan Rasulullah SAW itu cahaya, gimana Pak kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Orang perlu goleki gerayangan. Karena yang namanya cahaya kan bersinar. Dan kata Aisyah, wal baitu yauma idzin laisa lahu misbah. Dan ketika itu di dalam rumah belum ada lampu. Andaikan suaminya cahaya gimana? Enggak perlunya nyari. Dan ini keyakinan menyimpang. Nabimu sallallahu alaihi wasallam itu manusia bukan malaikat. Maka jangan kau yakini beliau cahaya. Satu ya. Yang kedua, ada juga yang meyakini Nabi Muhammad SAW itu layaknya Tuhan. Sehingga disembah sebagaimana Tuhan. Maka beliau dipuji dengan pujian yang hanya boleh diberikan kepada Allah. Contohnya kalimat gimana Pak? Misalnya beliau SAW pernah dipuji. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Wa min judika dunya wa darratuha. Bagian dari ilmumu ya Rasulullah adalah semua yang tertulis di Lauhul Mahfuz dan yang tertulis oleh pena catatan takdir. Sehingga diyakini Nabi Muhammad SAW itu tahu semua isi Lauhul Mahfuz. Wa min judika dunya wa darratuha, dan bagian dari kemurahanmu ya Rasulullah terciptanya dunia dan akhirat. Madunya dunia, darrah madunya dunia itu apa? Akhirat.
Dan bagian dari kemurahan-Mu ya Rasulullah terciptanya dunia akhirat. Masya Allah. Sehingga dunia akhirat ini tercipta karena kemurahan Nabi SAW. Lalu Allah disisakan berapa? Kalau semuanya dianggap itu adalah bagian dari Rasulullah SAW. Ini karena mereka punya keyakinan Nabi itu layaknya Tuhan. Padahal Rasulullah SAW tidak punya sifat ketuhanan. Anda bisa lihat di beberapa ayat Allah perintahkan kepada Nabi-Nya SAW untuk menyatakan bahwa beliau tidak tahu hal yang gaib, tidak bisa memberi rizki, tidak bisa mengendalikan hujan dan seterusnya. Di surat Al-An'am 50 Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa aku punya perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaiba. Aku tidak tahu hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Dan aku juga tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah seorang malaikat. Beliau itu manusia biasa. Maka kalau ada orang yang punya anggapan Nabi itu punya sifat-sifat ketuhanan, Nabi itu cahaya, ini mirip seperti keyakinan orang musyrikin zaman silam. Sehingga diyakini Nabi SAW itu malaikat atau punya sifat ketuhanan. Orang sekarang ada yang seperti itu. Sehingga mereka menolak, Nabi kok manusia? Harusnya Nabi itu seperti ini. Orang sekarang juga seperti itu. Nabi itu cahaya. Salah, Nabi itu bukan malaikat. Beliau manusia biasa, Bani Adam. Sehingga jasadnya seperti manusia. Sahabat bisa bercerita bagaimana sifat-sifat fisiknya Rasulullah SAW. Tayyib. Sehingga orang yang punya anggapan bahwa beliau bisa mengendalikan hujan, tahu hal yang gaib, memberi rizki dan seterusnya, ini semuanya adalah anggapan yang menyimpang. Karena anggapan ini bertolak belakang dengan sifat beliau, bahwa beliau adalah manusia biasa yang tidak punya sifat ketuhanan. Nah, syuruk jam berapa? Kurang berapa menit? Jam? Kurang berapa menit, Pak? 10 menit? Kurang 10 menit? 5 menit? Kurang 5 menit. Baik. Masih ada 4 ya. 4 poin lagi. Sampai di sini atau diselesaikan? Perlu minta izin ke takmir dulu, Pak. Baik. Kita selesaikan tapi cepat ya. Nah. Selanjutnya. Para nabi tidak bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Ini kaidah baku, Pak. Siapapun tidak bisa ngasih syafaat kecuali atas izin Allah. Tadi imam membaca surat apa? Waktu salat subuh? Surat An-Najm. Di surat An-Najm Allah tegaskan, wa kam mim malakin fis samawati. Betapa banyak malaikat di langit. La tughni syafa'atuhum syai'an. Syafaat mereka sedikit pun tidak berguna illa min ba'di ayyadhanallah liman yasha'u wa yarda. Kecuali bagi mereka yang dikehendaki dan diridai oleh Allah. Sehingga sampai pun malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki syafaatnya berguna, maka mereka tidak bisa ngasih syafaat. Demikian pula para nabi. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Ada satu bukti nyata bahwa Rasulullah SAW tidak bisa ngasih syafaat. Sampai pun kepada Fatimah. Nabi SAW pernah mengatakan, Anda lihat ini. Hadis riwayat Bukhari. Pada waktu Nabi SAW diperintahkan untuk mendakwahkan Islam kepada kerabat dekat. Beliau kumpulkan seluruh keluarganya. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka, dipanggil salah satu, dipanggil satu-satu, wahai pamanku, wahai bibiku, salah satunya yang dipanggil Fatimah. Ya Fatimah tu binta Muhammad, wahai Fatimah binta Muhammad. Sali ma syi'ti mim mali, kamu boleh meminta berapapun hartaku. La ugni anki minallahi syai'a.
tapi aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sedikit pun. Siapa ini, Pak? Fatimah. Apabila Rasulullah SAW tidak bisa menolong putri kesayangannya di hadapan Allah, bagaimana dengan manusia selain putrinya? Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat hanya bisa berfungsi jika Allah mengizinkan. Dipahami ya? Baik. Makanya kita minta syafaat kepada siapa? Pemiliknya, yaitu Allah. Walillahi syafa'atu jami'ah. Hanya milik Allah segala bentuk syafaat. Anda minta syafaat kepada Allah. Lalu melalui siapa syafaat itu diberikan? Apakah melalui malaikat, melalui sesama mukmin, atau melalui hamba yang lain? Terserah Allah. Yang penting kan kita mendapatkan pertolongan. Masalah dari mana pertolongan itu datang, terserah Allah. Sehingga mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, ke-8. Nabi itu tidak satu tingkatan. Ada nabi yang tingkatannya lebih tinggi dan ada nabi yang tingkatannya lebih rendah. Kita mengimani itu ya. Makanya ada nabi, ada rasul, di atasnya rasul namanya apa? Ulul azmi. Sudah? Cuman begini. Kalaupun kita mengunggulkan salah satu nabi, jangan menghinakan nabi yang lain. Itu prinsip. Dan itu pernah terjadi di tengah kaum muslimin di zaman sahabat. Terjadi sengketa antara Muslim dan Yahudi. Lalu si Yahudi ini mengatakan bahwa manusia terbaik adalah Musa. Muslim gak terima. Lalu beliau mengatakan, manusia terbaik adalah Muhammad, dalam suasana menghina Musa. Tapi dalam konteks menyudutkan Nabi Musa. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan karena itu turun ayat ini. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Semua utusan Allah, walaupun kita mengimani, ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Maka kita tidak boleh menghina nabi siapapun. Meskipun kita mengunggulkan salah satu nabi. Bisa dipahami ya? Baik. Misalnya begini Pak. Bapak punya bapak dan ibu ya. Anda punya orang tua. Saat orang tua ini berantem misalnya. Sebagai anak kan kadang tahu ya, siapa yang lebih benar. Begitu? Kalaupun Anda misalnya mengatakan, ibu lebih benar atau bapak lebih benar. Boleh enggak menghina pasangannya? Boleh enggak? Walaupun Anda misalnya, ibu lebih benar, bapak itu jahat, bapak orangnya jelek dan seterusnya. Boleh ngomong kayak gitu? Hormati bapakmu. Walaupun kamu melihat ketika mereka berantem, ibumu lebih benar. Karena dalam hal ini, mengunggulkan salah satu tidak boleh menghina yang lain. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, yang ke-9, dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau, kita diajarkan untuk memperbanyak sholawat kepada beliau. Dan bedakan Pak, ada sholawat, ada pujian. Sholawat itu bukan pujian, tapi sholawat itu mendoakan. Kalau memuji ada batasnya, nggak boleh berlebihan. Kalau bersholawat silahkan diperbanyak. Dan memuji itu tidak menambah kebaikan, tapi kalau mendoakan menambah kebaikan. Baik, Bapak namanya siapa Pak? Pak Syaifuddin, Masya Allah. Coba ya yang lain, puji Pak Syaifuddin 100 kali. Kira-kira istrinya nambah nggak? Gimana Pak? Tetap sama ya? Tetap sama. Sehingga walaupun orang itu dipuji berkali-kali, rezekinya nggak bakalan nambah, umurnya juga nggak nambah, bojone ora tambah. Maka pujian itu nggak ngefek bagi manusia, kebaikannya nggak bertambah. Yang lebih bermanfaat apa Pak? Doa. Karena itu kepada Nabi SAW yang diperbanyak apa? Doa, salawat dan salam. Bukan
pujian. Kadang mohon maaf ya, kita tidak melarang orang membaca sholawat. Enggak ada muslim yang melarang muslim yang lain baca sholawat. Kita senang dengan bacaan sholawat. Cuman begini Pak, ada redaksi sholawat. Ada redaksi sholawat. Ada redaksi pujian. Ini kalau dibaca cuman 1 menit. Pujiannya 5 menit. Lebih banyak mana? Pujian. Terus ini digabung. Salawat dan pujian ini digabung. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sudah, pujiannya banyak sekali. Salatnya cuma kalimat Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Lanjutnya apa? Pujian. Ini kokian pujian daripada salawat. Andaikan pujian ini ditiadakan. Pujian ini ditiadakan, sudah. Terus ganti salawat. Dia bisa salawat 6 kali. Waktu dia baca salawat sekian menit, dia memberikan pujian lebih panjang. Pujian itu tidak diperintahkan. Salawat itulah yang diperintahkan. Maka Anda kalau saya tanya, sebutkan 1 ayat yang memerintahkan kita untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Carikan Pak. Tapi kalau Bapak ditanya, sebutkan ayat yang memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat. Ini ayatnya. Surat Al-Ahzab yang kita semuanya sudah hafal. Ayat 33. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perbanyak yang ini. Kalau pujian itu dibatasi. Ada yang boleh, ada yang dilarang. Makanya Nabi SAW ketika dipuji oleh sahabat berlebihan, beliau melarang. Ada yang memuji beliau dengan kalimat wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang tahu besok terjadi apa. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Enggak boleh ngomong seperti itu. Karena Nabi SAW tidak tahu besok terjadi apa. Sebab itu masuk miftahul ghaib, kunci yang ghaib. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada satupun jiwa yang tahu besok dia melakukan apa. Yang ke-10 terakhir ya. Mentaati Rasul hakikatnya sama dengan mentaati Allah. Karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Itu prinsip. Maka kita taat kepada Rasulullah SAW itu adalah bukti taat kita kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Sehingga kalau ada orang punya prinsip seperti ini. Jika kamu mendapatkan hadis sahih, cocokkan dulu dengan Quran. Kalau sesuai diterima, kalau enggak sesuai Quran ditolak. Kalimat ini salah atau benar? Salah atau benar? Saya ulang, saya mulai kepikiran sarapan. Fokus ya, insya Allah sarapannya tidak hilang ya. Ada orang yang punya prinsip ya. Kalau kamu mendapatkan hadis yang sahih, riwayat Bukhari atau riwayat Muslim, cocokkan dulu dengan Quran. Jika sesuai Quran silahkan diterima. Kalau tidak sesuai Quran ditolak. Salah atau benar? Hah? Salah? Salah atau benar? Kenapa? Hadisnya sahih. Ya, tidak mungkin ada. Mana ada hadis sahih bertentangan dengan Quran? Carikan. Gak mungkin ada. Tapi Pak, ini kayaknya bertentangan. Itu menurut kamu. Ketika kamu nggak paham, sehingga seolah-olah itu bertentangan, jangan salahkan dalilnya. Salahkan. Kamu gagal paham. Ittahim ra'yak. Ulama mengatakan, ittahim ra'yak. Ittahim ra'yak itu. Salahkan pikiranmu. Karena kamu nggak paham, kelihatannya bertentangan. Padahal aslinya tidak bertentangan. Serahkan kepada mereka yang paham, nanti mereka akan bisa menjelaskan. Oh maksudnya seperti ini. Dan gak mungkin. Sebab mentaati Rasul itu sama dengan mentaati utusan, sama dengan mentaati yang utus. Sehingga mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Monggo bagi para jemaah
Jikalau terdapat pertanyaan yang ingin disampaikan, yang mau bertanya langsung caranya gimana? Pakai mikrofon. Baik, silakan mendekat ke arah mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, berarti tadi disampaikan bahwa ada Rasul yang disampaikan Allah dan ada Rasul yang diceritakan Allah dan ada Rasul yang tidak diceritakan Allah. Nah, Berarti kita simpulkan bahwa kemungkinan tidak ada suatu kaum atau daerah yang tidak mendapatkan risalah kenabian. Seperti misalkan nenek moyang kita, sebagaimana kita tahu bahwa Rasul itu kebanyakan dari Arab. Sedangkan kita tidak pernah mendengar bahwa Nusantara atau nenek moyang kita itu apakah dulu tersentuh ada nabi apa enggak. Berarti kalau dari ayat tadi ada Rasul yang tidak diceritakan, kemungkinan juga mungkin ada Rasul terdahulu di negeri kita mungkin. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keberadaan Rasul yang ada yang diceritakan dan banyak yang tidak diceritakan. Karena yang diceritakan cuma berapa? Yang di Quran. 25 itu yang dipastikan ya. Yang tidak dipastikan ada Tuba, ada Dzulqarnain, ada siapa? Luqman, Khidir, apakah mereka Rasul atau bukan? Mereka Nabi atau bukan? Ulama beda pendapat dan ada yang Nabi Muhammad SAW sendiri nggak tahu. Seperti Tuba. Baik. Terus sisanya itu ada di mana? Apakah setiap umat, karena Rasul yang jumlahnya banyak dan Nabi yang jumlahnya ratusan ribu, apakah setiap umat itu punya Nabi? Coba Anda lihat di surat An-Nahl ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat rasulan seorang Rasul. Dan ayat ini jadi dalil bahwa di masing-masing umat punya Rasul. Tapi kita tidak bisa memastikan titik yang pernah didatangi oleh Rasul itu ada di mana saja. Wallahu a'lam. Tapi Pak, Rasul kok rata-rata dari Arab. Yang dari Arab itu cuma 4. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, Nabi yang dari Arab itu cuma 4. 4 itu siapa saja? Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan salah satunya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Hanya 4. Sisanya bukan Arab. Ada di mana? Wallahu a'lam. Di Syam itu banyak. Syam bukan Arab ya. Syam itu wilayah sendiri. Dan Syam itu yang paling banyak. Karena dulu yang menempati daerah Syam itu jumlah penduduknya paling banyak. Makanya Syam disebut sebagai Ardul Anbiya. Syam disebut sebagai buminya para nabi. Ini aneh ya. Gak connect wifi-nya. Baik, coba saya konekkan ini ya. Jadi Syam yang digelari sebagai Ardul Anbiya, sebagai buminya para nabi, karena di daerah Syam itu paling banyak ditempati oleh para nabi. Nah, mengenai Rasul yang berasal dari Arab itu hanya 4, pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup panjang. Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang jumlah para nabi, kemudian keterangan-keterangan yang detail tentang para nabi. Coba kita carikan di sini. Nah ini. Wa arba'atun minal Arab. Dan 4 di antara mereka yang dari Arab. Hud, Syuaib, Saleh, wa nabiyuka Muhammadun. Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, dan nabimu. Ismail itu musta'rabah. Beliau belajar Arab dari suku Jurhum, yang aslinya keturunan Ibrahim dari luar Arab. Yang asli Arab 4 ini. Hud,
Syuaib, Saleh, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lainnya bukan Arab. Sehingga kalau dikatakan kebanyakan rasul dari Arab, salah ya. Dari 315 yang Arab hanya 4. 311-nya non-Arab. Di mana Pak? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai keturunan laki, mengapa banyak yang mengklaim keturunan Nabi? Yang dalam kurung yang disebut Habib. Habaib yang kita kenal itu ada dua kemungkinan. Pertama, keturunan Bani Hashim. Dan Bani Hashim lebih luas cakupannya dibandingkan keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau keturunan Bani Hashim, maka keturunan Abbas masuk habaib. Keturunan siapa lagi? Al-Harith masuk habaib. Semua Bani Hashim masuk Ahlul Bait. Dan tentang larangan untuk menerima zakat, Nabi SAW melarang untuk menerima zakat, itu mencakup semua keturunan Bani Hashim. Mencakup semua keturunan Bani Hashim. Al-Fadl bin Abbas, itu pernah, Al-Fadl bin Abbas itu saudaranya Ibnu Abbas. Berarti dengan Nabi SAW apanya? Sepupu. Pernah mencalonkan diri untuk menjadi amil zakat. Dan amil dapat jatah zakat. Tapi oleh Rasulullah SAW dilarang. Karena zakat tidak halal li ali Muhammadin SAW, tidak halal untuk keluarga Muhammad SAW. Sehingga ini jadi dalil bahwa Bani Hashim masuk kategori orang yang dilarang untuk makan zakat. Dan itu Ahlul Bait. Oleh karena itu, dalam hal ini jika dia masuk dalam rumah Bani Hashim, maka banyak sekali orang laki-laki yang ada di bawahnya. Kemudian kemungkinan yang kedua, yang dimaksud dengan keturunan Nabi SAW atau habaib adalah keturunannya Fatimah. Rasulullah SAW punya cucu laki-laki dari Fatimah. Maka dari Fatimah itu terlahir Hasan dan Husain. Keturunan Hasan dan Husain banyak sekali. Dan itu pun yang meninggal pada peristiwa Karbala banyak sekali. Maka dari sinilah kemudian muncul para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masalah tentang sekarang ada polemik apakah klaim habaib di Indonesia itu benar atau tidak, saya nggak tahu. Namun yang jelas keturunan Nabi SAW di masa sekarang yang masih ada itu ada dua jalur tadi ya. Ada yang dari jalur Bani Hashim dan ada yang dari jalur keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk keturunan Bani Hashim. Sehingga beliau masuk Ahlul Bait. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, demikian. Ada lagi Bapak? Baik. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mempelajari rukun iman yang 6, hakikatnya adalah kita sedang menambah kesempurnaan ilmu kita tentang rincian-rincian terhadap rukun iman yang wajib untuk kita yakini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.